Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pertemuan keempat ini, kita akan membahas soal SBMPTN Bahasa Indonesia mengenai kalimat efektif. Sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan kemudahan, kelancaran, dan kesehatan kepada kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Marilah kita mulai pembahasan soal nomor 1. Soal nomor 1. Kalimat tidak efektif ditunjukkan pada kalimat nomor 1. Penggunaan bentuk pasif tercapai tidak sejajar, paralel, dengan belajar dan menyenangkan, yang berbentuk aktif. Kata tercapai seharusnya diubah menjadi mencapai. Keparalelan merupakan salah satu syarat kalimat efektif. Jadi jawabannya yang A. Kalimat efektif, kalimat yang susunannya mengikuti kaidah kebahasaan yang baik dan benar. Ciri-ciri kalimat efektif. 1. Kesepadanan struktur. Kalimat minimal terdiri dari subjek dan predikat. Tidak meletakkan kata depan, preposisi di awal kalimat. Penggunaan konjungsi kata penghubung secara tepat. 2. Penghematan kata. Contoh, para siswa-siswi sedang belajar di kelas. Ini kalimat tidak efektif karena para sudah menyatakan banyak. Siswa-siswi juga menyatakan banyak jumlahnya. Jadi ini pemborosan kata. Yang efektif yaitu siswa-siswi sedang belajar di kelas. Yang ketiga, kesejajaran bentuk, paralel, dan konsisten. Jika kalimat aktif yang digunakan, maka kata kerja harus menggunakan bentuk aktif berawalan me. Jika kalimat pasif, maka kata kerja yang digunakan adalah pasif berawalan di dan ter. Yang keempat, ketegasan makna. Contoh, kamu sapulah lantai rumah itu. Tidak efektif. Yang efektif, sapulah lantai rumah itu. Kalimat di atas berupa kalimat perintah, maka digunakan partikel lah dan kata kerja diletakkan di awal kalimat untuk menegaskan. Jelas ya anak-anak? Soal nomor 2. Bacaan tersebut dikembangkan secara argumentasi atau argumentatif. Karangan argumentasi berisi gagasan yang dilengkapi data sebagai bukti untuk mempengaruhi pembaca agar pembaca yakin dengan gagasan yang disampaikan penulis. Jadi jawaban yang D. Yang A, narasi artinya cerita. Deskriptif, yaitu gambaran secara rinci. C, deklaratif, informasi atau berita. Persuasif, ajakan atau bujukan. Jelas anak-anak? Selanjutnya soal nomor 3. Kalimat yang tidak diperlukan dalam bacaan tersebut adalah kalimat nomor 7. Bagaimana mungkin tujuan akan tercapai jika kita tidak mau bekerja keras? Jawabannya yang E. Karena kalimat 7 tidak menunjukkan kepaduan dalam mendukung gagasan pokok bacaan. Seharusnya kalimat tersebut dibuang karena membuat kalimat tersebut tidak padu atau sumbang. Gitu ya. Kita lanjutkan soal nomor 4.
Penulisan kata yang tidak tepat ditujukan pada kata goal pada kalimat 5. Jadi jawabannya yang D. Kenapa? Karena penulisan istilah asing kata goal seharusnya ditulis miring, bukan tegak dalam tanda petik. Coba kalian baca mengenai ejaan bahasa Indonesia. A. Tercapai, itu penulisannya sudah benar. B. Keefektifan, sudah benar. C. Survei, penulisannya benar. E. Efektivitas, tulisannya benar. Jelas ya? Sekarang kita lanjutkan soal nomor 5. Bentukan kata yang salah ditunjukkan pada kata mempengaruhi. Kalimat 1. Kata mempengaruhi seharusnya memengaruhi. Perfect atau awalan jika bertemu dengan kata dasar yang diawali huruf K, T, S, P, dan di belakang huruf K, T, S, P, diikuti huruf vokal A, I, U, E, O, maka akan luluh huruf tersebut dan berubah menjadi me, e, nye, n, nge. Contoh, kejar, mengejar. Huruf K menjadi nge. Tampar, menampar. Huruf T menjadi N. Sapu, menyapu. Huruf S menjadi nya. Palu, memalu. Huruf P menjadi M. Jadi jawaban yang benar yaitu yang A. Jika di belakang huruf KTSP diikuti huruf konsonan, maka tidak luluh, tidak berubah. Contohnya ada kata prediksi. Ya. Prediksi mendapat imbuhan menjadi memprediksi. Jadi huruf P-nya tidak luluh. Kata kritik mendapat imbuhan menjadi mengkritik. Juga K-nya tidak luluh. Jelas ya anak-anakku? Kita lanjutkan soal nomor 6. Pernyataan yang tidak sesuai dengan isi bacaan tersebut adalah pendidikan dan perubahan sosial saling bertautan karena berdampak luas di masyarakat. Pahami kalimat 2 dalam bacaan. Jadi jawabannya yang tidak sesuai dengan isi bacaan yaitu yang B. Karena yang A sesuai pada kalimat nomor 6. Yang C sesuai kalimat nomor 7. Yang D sesuai pada kalimat 8. Yang E sesuai pada kalimat 5. Kita lanjutkan soal nomor 7. Gagasan inti. Gagasan inti paragraf 1 adalah pendidikan dan perubahan sosial saling mempengaruhi. Itu jawabannya yang B. Gagasan inti atau gagasan pokok, ide pokok adalah inti permasalahan yang dibahas dalam paragraf. Letak gagasan pokok bisa di awal, yang sering disebut deduktif, di akhir induktif, dan di awal dan di akhir campuran. Ya. Sedangkan gagasan pokok paragraf tersebut berada di awal, terdapat pada kalimat 1 dan 2. Ya. Kita lanjutkan soal nomor 8. Kalimat berisi gagasan pendukung atau penjelas pada bacaan tersebut adalah pernyataan pada opsi A. Jadi jawabannya yang benar yang A. Pernyataan pada opsi A menjelaskan atau menegaskan pernyataan pada kalimat
3. Kita lanjutkan sekarang nomor 9. Kesalahan penggunaan konjungsi terdapat dalam kalimat 5. Karena untuk memperbaikinya perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan. Konjungsi karena tidak berfungsi sebagai konjungsi antar kalimat, tetapi fungsinya sebagai konjungsi antar kata atau antar klausal di dalam suatu kalimat. Contoh, adik tidak masuk sekolah karena sakit. Jadi jawabannya yang C. Kita lanjutkan soal terakhir, yaitu soal nomor 10. Pada partisipan pada kalimat 4 sejajar dengan makna kata atau frasa dalam kalimat berikut. Kecuali kata beserta pada opsi E, karena kata beserta pada kalimat tersebut berarti bersama, bukan berperan serta atau keikutsertaan, sebagaimana yang dimaksud dalam istilah partisipasi. Jadi jawabannya yang E. Demikianlah penjelasan dari Ibu. Semoga bermanfaat dan tetap semangat, sukses selalu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.